semuanya, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Murni Siringo dengan NIM D1D1236067 dari Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Strategi Manajemen Risiko pada Cyber Security. Materi ini sangat penting untuk kita pahami, terutama di era digital seperti sekarang, di mana ancaman cyber bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan operasional dan reputasi sebuah organisasi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen risiko cyber dapat diterapkan secara strategis untuk melindungi aset digital dan meminimalisir potensi kerugian. Mari kita mulai presentasinya. Manajemen risiko cyber atau Cyber Security Risk Management adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan memantau berbagai risiko yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan digital. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk melindungi aset-aset penting organisasi seperti data informasi, infrastruktur teknologi, dan sistem operasional dari berbagai serangan cyber. Serangan tersebut bisa berupa peretasan, penyebaran malware, phishing, serangan DDoS, hingga pencurian data. Mengapa proses ini begitu penting di era digital? Karena saat ini hampir semua aktivitas organisasi, baik pemerintahan maupun sektor swasta, bergantung pada teknologi informasi. Tanpa perlindungan yang tepat, risiko kebocoran data dan kerugian operasional akan sangat besar. Oleh karena itu, manajemen risiko cyber menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan sistem digital di tengah meningkatnya ancaman cyber yang semakin kompleks dan canggih. Langkah utama dalam manajemen risiko cyber meliputi yang pertama, identifikasi aset kritis, yaitu menentukan data, sistem, atau infrastruktur yang paling rentan dan bernilai tinggi dalam organisasi. Ini penting agar kita tahu apa yang harus dilindungi terlebih dahulu. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu proses mengidentifikasi kerentanan, ancaman, dan dampak yang mungkin timbul. Di tahap ini, kita mengukur seberapa besar kemungkinan dan akibat dari serangan cyber. Yang ketiga, mitigasi risiko, yaitu menerapkan berbagai kontrol keamanan seperti enkripsi, firewall, autentikasi multifaktor, serta pelatihan karyawan agar risiko bisa ditekan semaksimal mungkin. Yang keempat, pemantauan berkelanjutan, yaitu memantau aktivitas jaringan dan sistem secara real-time agar kita bisa mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Dan yang kelima, respon insiden, yaitu menyusun rencana pemulihan agar organisasi bisa segera pulih jika terjadi insiden cyber. Kelima langkah ini harus dijalankan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar keamanan cyber organisasi tetap terjaga. Mengapa manajemen risiko cyber sangat penting, terutama di era digital saat ini? Hampir semua organisasi bergantung pada teknologi untuk operasional, komunikasi, dan penyimpanan data. Namun dengan ketergantungan tersebut, muncul pula berbagai ancaman cyber yang semakin canggih dan berdampak luas. Pertama, ada gangguan operasional. Serangan seperti ransomware bisa menghentikan layanan secara total, bahkan menghentikan produksi. Yang kedua, kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian data keuangan atau denda regulasi yang besar, bahkan bisa mencapai jutaan dolar. Ketiga, kerusakan reputasi. Ketika data pelanggan bocor, kepercayaan publik dan loyalitas terhadap merek bisa menurun drastis. Dan terakhir, regulasi yang ketat. Organisasi wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data seperti UU PDT di Indonesia atau GDPR di Eropa. Semua poin ini menunjukkan bahwa tanpa manajemen risiko cyber yang baik, organisasi akan sangat rentan terhadap kerugian besar, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun reputasi. Selanjutnya, definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber, di mana membandingkan dan mengkontraskan antara risiko operasional, risiko finansial, dan risiko cyber. Dan juga memberikan contoh spesifik bagaimana risiko cyber dapat memiliki dampak operasional dan finansial yang signifikan pada sebuah organisasi. Berikut merupakan tabel perbandingan risiko operasional, risiko finansial, dan juga risiko cyber. Mulai dari aspek definisi, di mana risiko operasional yaitu risiko dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau sistem yang mengganggu operasional. Risiko finansial yaitu risiko yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi.
Kemudian risiko cyber yaitu risiko dari ancaman digital terhadap sistem dan data. Dari aspek sumber ancaman, kesalahan manusia, kegagalan dan sistem dan bencana alam, kemudian dari risiko finansial yaitu fluktuasi pasar, kredit macet, dan kecurangan, kemudian dari risiko cyber, serangan peretasan, malware, phishing, dan juga ransomware. Dari aspek fokus utama, di mana risiko operasional ini prosesnya operasional harian, kemudian risiko finansial seperti uang, investasi, dan juga pendapatan, kemudian risiko cyber yaitu keamanan informasi dan infrastruktur digital. Dari aspek dampak langsung, risiko operasional ini gangguan layanan serta penundaan produksi, kemudian risiko finansialnya yaitu dampak langsungnya berupa kerugian keuangan dan likuiditas terganggu, kemudian risiko cyber di mana kehilangan data, downtime system, dan pencurian informasi. Kemudian dari aspek mitigasi, di mana risiko operasional ini pelatihan staff, audit internal, dan juga redundancy system. Kemudian dari risiko finansial, mitigasinya seperti pengelolaan risiko investasi dan juga asuransi. Kemudian dari sisi risiko cybernya, aspek mitigasinya berupa firewall, enkripsi, pembaruan perangkat lunak, dan pelatihan keamanan cyber. Baik, selanjutnya, risiko operasional umumnya disebabkan oleh kesalahan internal seperti human error, kegagalan sistem, atau proses kerja yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Risiko ini berbeda dengan risiko cyber yang lebih sering berasal dari serangan eksternal seperti peretasan ataupun malware. Sementara itu, risiko finansial biasanya berkaitan dengan masalah keuangan organisasi seperti fluktuasi pasar, kredit macet, atau kesalahan dalam pengelolaan investasi. Namun berbeda dengan risiko cyber, risiko finansial tidak selalu melibatkan teknologi. Yang menarik adalah bahwa risiko cyber dapat menimbulkan dua kerugian sekaligus, gangguan operasional dan juga kerugian finansial. Misalnya serangan ransomware bisa menghentikan operasional perusahaan dan sekaligus menyebabkan kerugian ekonomi yang besar karena kehilangan data atau pembayaran tebusan. Dengan memahami perbedaan dan keterkaitan antara ketiga risiko ini, organisasi bisa menentukan prioritas perlindungan yang lebih tepat. Selanjutnya, kita melihat contoh nyata dari pentingnya manajemen risiko cyber, yaitu kasus serangan ransomware yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei 2023, di mana pada tanggal 8 Mei seluruh layanan digital BSI lumpuh total akibat serangan dari kelompok ransomware yang mengklaim telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data sensitif dan meminta tebusan. Serangan ini menunjukkan bagaimana serangan cyber bisa berdampak langsung dan luas terhadap layanan keuangan. Dari sisi operasional, layanan seperti mobile banking, ATM, dan internet banking tidak bisa diakses oleh nasabah. Akibatnya, banyak nasabah harus antri langsung ke kantor cabang dan aktivitas operasional terganggu selama beberapa hari. Sementara dari sisi finansial, BSI mengalami kerugian besar akibat terhentinya transaksi biaya untuk memulihkan sistem dan memperkuat keamanan juga meningkat. Belum lagi adanya potensi sanksi dari regulator serta penurunan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital mereka. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa manajemen risiko cyber sangat penting, bukan hanya untuk melindungi data, tapi juga untuk menjaga keberlangsungan layanan dan mencegah kerugian besar di masa depan. Kemudian, yang kedua yaitu tahap proses manajemen risiko, di mana manajemen risiko cyber ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko-risiko yang berkaitan dengan keamanan informasi dan teknologi digital dalam organisasi. Berikut ada 5 tahapan utama dalam proses tersebut, yaitu yang pertama yaitu tahapan identifikasi risiko atau yang disebut dengan risk identification, di mana tujuannya itu untuk menentukan elemen-elemen yang dapat menimbulkan risiko, baik dari aspek vital, ancaman potensial, maupun kerentanan yang ada dalam sistem. Tahap ini merupakan fondasi awal. Organisasi harus memahami apa yang mereka miliki, yaitu berupa aset, dari mana ancaman bisa datang, dan di mana titik lemah sistem berada. Tanpa identifikasi yang tepat, analisis risiko berikutnya akan tidak akurat. Contoh aktivitas manajemen risiko cyber yang pertama melakukan inventarisasi seluruh aset IT seperti database, aplikasi, perangkat jaringan, dan akun pengguna.
Kemudian menggunakan tools scanning seperti Nessus atau Velis untuk mendeteksi kerentanan. Kemudian melakukan wawancara dengan tim teknis untuk mengidentifikasi praktik operasional yang berisiko, serta mencatat ancaman umum seperti phishing, DDoS, ransomware, dan juga incident rate. Kemudian yang kedua, analisis risiko atau risk analysis, di mana tujuannya itu menilai sejauh mana potensi kerugian jika suatu ancaman terjadi dan seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tahapan ini fokus pada likelihood atau kemungkinan dan impact, yaitu dampak. Analisis dapat bersifat kuantitatif dengan menggunakan nilai moneter atau kualitatif menggunakan kategori seperti tinggi, sedang, ataupun rendah. Tujuannya untuk mengetahui tingkat bahaya masing-masing risiko. Contoh aktivitas manajemen risiko cyber dari segi analisis risiko yang pertama yaitu menilai kemungkinan serangan terhadap sektor publik. Misalnya 80% kemungkinan serangan brute force, atau menghitung potensi kerugian finansial akibat downtime server misalnya 100 juta per hari. Menggunakan metode risk matrix untuk memetakan risiko secara visual, kemudian konsultasi dengan tim keuangan dan legal untuk memperkirakan besarnya dampak hukum atau biaya pemulihan. Selanjutnya ketiga yaitu evaluasi risiko, yaitu risk evaluation, di mana tujuannya menentukan apakah risiko tersebut dapat ditoleransi atau perlu segera ditangani, seperti menetapkan prioritas. Evaluasi membandingkan hasil analisis risiko dengan risk avoided organisasi, di mana batas toleransi risiko. Risiko dengan dampak tinggi dan kemungkinan besar harus menjadi prioritas utama. Tahapan ini penting dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Contohnya yaitu mengkategorikan risiko dalam 4 tingkat, tidak signifikan, rendah, sedang, ataupun tinggi. Kemudian membuat dokumen risk register yang berisi daftar risiko beserta peringkatnya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait mana risiko yang harus segera ditindaklanjuti, serta menyusun laporan penilaian risiko sebagai bahan rapat keamanan mingguan. Kemudian yang keempat yaitu penanganan risiko, di mana tujuannya itu mengimplementasikan strategi untuk mengurangi, menghindari, menerima, atau memindahkan risiko. Strategi penanganan risiko ini terdiri dari 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada mitigation, yaitu mengurangi kemungkinan ataupun dampaknya. Kemudian ada avoidance, yaitu menghindari aktivitas yang berisiko. Kemudian ada transfer, yaitu mengalihkan risiko ke pihak ketiga, misalnya melalui asuransi. Kemudian accept stake, yaitu menerima risiko jika dianggap kecil atau tidak layak ditangani. Contohnya yaitu memasang firewall generasi baru dan sistem deteksi intrusi. Kemudian menghindari integrasi dengan aplikasi pihak ketiga yang tidak terpercaya. Membeli polis cyber insurance untuk memitigasi dampak finansial dari kebocoran data, serta menyusun prosedur pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis. Dan yang kelima ada pemantauan dan juga review, yaitu monitoring dan review. Tujuannya itu untuk menjamin bahwa risiko yang telah ditangani tetap dalam kendali dan langkah-langkah mitigasi tetap efektif. Risiko cyber bersifat dinamis, ancaman baru terus muncul, sistem diperbarui, dan kebijakan berubah. Oleh karena itu, proses monitoring sangat penting agar kontrol yang sudah ada tetap relevan dan juga efektif. Contohnya yaitu melakukan audit sistem keamanan secara berkala, bulanan ataupun triwulan, kemudian menganalisis ruang keamanan dari firewall dan juga endpoint protection. Kemudian menyusun laporan insiden dan juga mengevaluasi aktivitas penanganannya, kemudian melatih ulang karyawan tentang cyber dan juga phishing awareness setiap 6 bulan sekali. Manajemen risiko cyber ini bukanlah proses satu kali, tetapi siklus berkelanjutan yang harus ditanamkan dalam budaya organisasi. Setiap tahapan dari identifikasi hingga pemantauan saling terkait dan harus dijalankan dengan komitmen tinggi dari seluruh bagian organisasi, bukan hanya tim IT saja. Ketiga, yaitu identifikasi aset, ancaman, dan juga kerentanan. Dalam tahap identifikasi risiko, pemahaman terhadap aset, ancaman, dan juga kerentanan ini memang sangat fundamental. Saya akan menjelaskan perbedaan antara aset, ancaman, dan juga kerentanan dalam konteks keamanan cyber, kemudian memberikan 3 contoh spesifik untuk masing-masing kategori dalam skenario sebuah perusahaan e-commerce. Yang pertama, perbedaan antara aset, ancaman, dan juga kerentanan dalam keamanan cyber. Mulai dari yang pertama, aset.
Aset ini adalah segala bentuk komponen, sistem, atau informasi yang bernilai bagi organisasi dan perlu dilindungi. Kemudian, fungsi dalam konteks keamanannya, aset ini adalah target perlindungan seperti data pelanggan, sistem aplikasi, perangkat keras, hingga reputasi perusahaan. Jenis aset ini berupa informasi, yaitu data, fisik, yaitu server, dan juga logis, berupa sistem operasi dan manusia atau pegawai IT ini sendiri. Kemudian, ancaman. Ancaman ini adalah potensi peristiwa atau aktor, yang di dalamnya ada manusia, alam, dan juga sistem, yang dapat menyebabkan kerugian terhadap aset. Fungsi dalam konteks keamanan, ancaman adalah penyebab insiden cyber bisa bersifat internal, seperti dari karyawan lalai, atau eksternal dari hacker. Nah, kategori ancamannya yang pertama ada loss of confidentiality, yaitu data dibocorkan, kemudian loss of integrity, di mana data dimanipulasi, dan juga loss of availability, sistem tidak bisa diakses, serta loss of authenticity, yaitu informasi sistem tidak sah atau palsu. Kemudian kerentanan. Kerentanan ini adalah kelemahan dalam sistem, kebijakan, atau prosedur yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman untuk menyerang aset. Fungsi dalam konteks keamanan, celah atau kekurangan teknis yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki untuk mencegah insiden. Sifatnya bisa bersifat teknis atau non-teknis. Identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Ini berikut merupakan contoh spesifik untuk masing-masing kategorinya. Kategori yang pertama yaitu aset, contohnya seperti database pelanggan, berisi informasi pribadi pelanggan seperti nama, alamat, nomor HP, email, histori transaksi, dan data kartu kredit. Nilai strategisnya di mana data ini adalah pusat aktivitas bisnis e-commerce. Jika bocor akan merusak reputasi dan juga menyebabkan sanksi hukum, misalnya pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian sistem aplikasi e-commerce, di mana aplikasi yang digunakan pelanggan untuk berbelanja dan yang digunakan internal untuk manajemen inventaris, pesanan, dan juga laporan. Jika rusak atau dimodifikasi secara ilegal, dapat menyebabkan kerusakan data, kesalahan pengiriman, hingga kehilangan pelanggan. Kemudian payment gateway, di mana sistem yang menghubungkan transaksi pelanggan dengan institusi keuangan. Transaksi gagal atau tercuri akan langsung berdampak finansial dan juga hukum. Kemudian kategori yang kedua, ancaman. Contohnya seperti phishing terhadap customer service, di mana penjahat cyber mengirim email palsu kepada CS dengan tampilan menyerupai internal perusahaan, lalu meminta data akun admin atau tautan login palsu. Dampaknya yaitu kredensial CS diambil, kemudian pelaku bisa mengakses sistem, mencuri data pelanggan, atau memanipulasi pesanan. Kemudian serangan DDoS, ribuan permintaan palsu dikirim ke server e-commerce hingga sistem tidak dapat merespon permintaan asli dari pelanggan. Dampaknya yaitu website menjadi tidak tersedia, menyebabkan kehilangan transaksi dan menurunnya kepercayaan pelanggan. Kemudian serangan malware melalui integrasi pihak ketiga. Plugin eksternal yang dipasang ke situs, misalnya plugin review atau promosi, ternyata mengandung malware yang memantau atau mencuri data transaksi, yang berdampak data bocor dan sistem internal dapat dikendalikan secara jarak jauh oleh penyerang. Kemudian kategori ketiga dari sisi kerentanan, contohnya seperti password admin lemah dan tidak menggunakan autentikasi dua faktor. Admin menggunakan password mudah seperti admin 123 tanpa autentikasi dua faktor. Nah, dampaknya penyerang bisa menebak password dengan brute force dan mengambil kendali sistem. Kemudian konfigurasi SSL atau TLS tidak optimal. Website belum menggunakan enkripsi seperti HTTPS dengan sertifikat SSL yang valid atau masih menggunakan protokol lama seperti TLS. Dampaknya kemungkinan antara pelanggan dan server bisa disadap, terutama saat transaksi pembayaran. Kemudian sistem tidak diupdate. Aplikasi CMS seperti Magento atau WooCommerce tidak diperbarui secara terbaru sehingga book lama tetap terbuka. Dampaknya penyerang dapat mengeksploitasi celah yang sudah diketahui publik melalui exploit kit. Dalam konteks e-commerce, aset, ancaman, dan kerentanan saling berkaitan secara langsung. Tanpa identifikasi yang tepat, organisasi tidak bisa menetapkan prioritas perlindungan, misalnya
Jika tidak mengetahui bahwa sistem belum patch, organisasi membuka risiko besar terhadap malware bahkan tanpa sadar. Pemahaman mendalam terhadap ketiganya tidak hanya menjadi landasan manajemen risiko cyber, tapi juga mendukung pengambilan keputusan strategi dan juga operasional perusahaan dalam menghadapi ancaman digital. Selanjutnya yang keempat, strategi penanganan risiko. Yang pertama, yaitu penerimaan risiko, di mana organisasi menyadari adanya risiko, tetapi memilih untuk tidak mengambil tindakan karena dampaknya rendah, atau biaya mitigasi terlalu tinggi dibandingkan kerugiannya. Cocok untuk risiko minor yang tidak mengganggu operasional utama. Yang kedua, ada pengindaran risiko, yaitu menghindari aktivitas yang berisiko dengan cara menghentikan atau tidak melakukan kegiatan tersebut. Biasanya digunakan saat risiko terlalu besar dan tidak dapat diterima oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, ada mitigasi risiko, di mana mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak dari suatu risiko melalui penerapan kontrol keamanan teknis maupun kebijakan. Ini adalah strategi paling umum dalam manajemen risiko cyber. Keempat, ada ahli risiko, di mana memindahkan dampak risiko ke pihak ketiga seperti dengan asuransi, cyber, atau menyewa layanan keamanan pihak ketiga. Ini berguna untuk risiko yang sulit dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Contoh aplikasi di startup fintech. Yang pertama yaitu startup tidak mengamankan aplikasi data internal karena hanya digunakan oleh tim pengembangan dan tidak menyimpan data sensitif dari sisi risk avoidance. Startup membatalkan fitur pembayaran kripto karena potensi risiko regulasi dan pencucian uang terlalu tinggi. Yang ketiga, dari sisi risk avoidance, yaitu mengimplementasikan enkripsi end-to-end, login multifaktor, dan pemantauan real-time untuk sistem transaksi keuangan. Dan terakhir, yang keempat, risk mitigation, yaitu membeli cyber insurance untuk pelindungan data kerugian akibat serangan ransomware dan menyewa penyediaan cloud dengan jaminan SLA keamanan tinggi. Baiklah, sekian pemaparan penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.